Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Pujo Utomo dengan NIM 220401011005. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Jaringan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Skom Mkom. Nah, jawaban ujian pertama yaitu nomor 1 jurnal. Saya di sini mengambil jurnal deteksi dini gangguan jaringan distribut denial of service atau DDoS menggunakan metode Shannon entropy pada software definite network atau SDN. Nah, penulisnya adalah Ahmad Solihin dan Ludi Nugroho. Nah, ini publish pada 31 Juli 2024. Nah, latar belakangnya penelitian ini, SDN menghadirkan fleksibilitas dan pengelolaan jaringan terpusat, namun juga membuka vektor serangan baru seperti DDoS karena pemisah kontrol plane dan data plane. Serangan seperti ini dapat menurunkan performa jaringan signifikan dan mengakibatkan layanan tidak tersedia bagi pengguna. Yang kedua, ada penulis mendorong penerapan metode deteksi Shannon entropy sebagai mekanisme statistik untuk mendeteksi anomali lalu lintas yang menandakan serangan DDoS lebih awal daripada metode tradisional. Yang metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan statistik Shannon entropy digunakan untuk mengukur keacakan randomness dari elemen header paket jaringan seperti IP sumber, IP tujuan, dan protokol. Lalu ada data diuji dengan simulasi traffic normal dan serangan DDoS, misalnya ICMP flood, dengan monitoring performa CPU dan instalasi flow rules, mitigasi melalui integrasi honeypot atau sistem reaktif controller SDN. Nah, nilai tambahnya itu deteksi dini entropi yang tajam berubah dapat mengidentifikasikan serangan secara cepat, memungkinkan mitigasi lebih awal. Nah, efisiensi performa penggunaan Shannon entropy terbukti tidak menyebabkan beban CPU signifikan, menjaga kualitas layanan tetap tinggi meskipun sedang aktif memonitor serangan. Yang ketiga, ada integrasi langsung dengan SDN controller memberikan kemampuan reaktif otomatis tanpa memerlukan sistem tambahan yang berat. Terakhir, ada pendekatan statistik ringan dan real time memungkinkan skalabilitas efisiensi pada jaringan SDN yang besar. Nah, jawabannya kedua itu tentang VLAN. Apa sih VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network, adalah sebuah metode untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis virtual yang lebih kecil. VLAN memungkinkan perangkat dalam jaringan berbeda secara logis terpisah meskipun secara fisik berada dalam jaringan yang sama. Ini contoh gambarnya, yaitu saya menggunakan satu switch 296. Di sini ada 6 PC, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Di sini ada 3 segmen atau 3 VLAN, yaitu VLAN pertama itu segmen 10 itu HRD, 20 itu IT, dan 30 itu keuangan. Nah, di sini ada portnya. Di PC 0 itu di port 1 dengan VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.1, yaitu departemennya HRD, dan seterusnya. Nah, sini ini 10 segmen 10, ini 2, 20, ini 30, berarti ini HRD, ini IT, dan ini keuangan, di mana jaringan PC 0 dan 1 ini saling terhubung, dia bisa ping, tetapi di PC 0 ke PC 2 ini tidak bisa terhubung karena berbeda
VLAN-nya. Gitu kita membuat 3 lapis kan. Tuh, jadi yang terhubung itu sama VLAN-nya. Nah, berbeda lagi dengan yang nomor 3. Ini ada core switch. Nah, core switch utama yang core switch itu kan switch utama ya, yang berbeda di pusat jaringan atau core layer. Fungsinya menghubungkan seluruh distribution switch menjadi jalur tercepat dan utama untuk lalu lintas data antar bagian jaringan, biasanya menggunakan kecepatan tinggi 10/40 atau per 100 GB per second. Nah, tidak menangani user secara langsung. Ada distribution switch, itu penghubung antara access switch dan core switch. Fungsinya mengelola routing antara VLAN, memberikan kebijakan keamanan, filtering, dan kontrol akses. Biasanya menggunakan layer 3 switch untuk inter VLAN routing. Bisa mengatur redundancy dan load balancing. Nah, terakhir ada 3 itu access switch, switch yang langsung terhubung ke end device atau PC, printer, access point. Nah, fungsinya menyediakan koneksi jaringan untuk menggunakan pengguna akhir, misalnya layer 2 switch seperti 2960. Yang terakhir itu menghubungkan user ke VLAN tertentu. Nah, di sini saya menggambarkan seperti ini. Di sini ada core switch-nya yang mengatur semuanya. Ini ada distribution switch dan ini itu access switch. Ini usernya. Dimana ini yang PC 01 ini sama HRD, ini IT 20 dan ini 30 ini keuangan. Dimana ini bisa saling terhubung ya, walaupun dia berbeda VLAN. Ini ke sini bisa di ping dan ini ke sini kedua bisa di ping juga dan seterusnya. Jadi ini satu sama lain terhubung walaupun berbeda VLAN-nya. Nah, keempat itu tentang VPN, yaitu suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi jaringan yang aman atau privat melalui jaringan publik, itu umumnya internet. Nah, ini gambarnya itu, ini ada komputer user di rumah atau di cafe misalkan ya. Ini encrypt tunnel internet public. Nah, ini VPN server. Ini VPN-nya ada di kantor atau data center. Ini jaringan lokal. Nah, dia ada di jaringan lokal, tapi si user bisa masuk ke jaringan ini menggunakan encrypt tunnel ini. Nah, penjelasannya, penggunaan terhubung ke internet seperti biasa. Nah, ini sih terhubung sama internet seperti biasa. Nah, saat VPN aktif, koneksi pengguna diarahkan ke VPN server melalui tunnel yang terenkripsi. Nah, VPN server meneruskan permintaan pengguna ke tujuan, misalnya situs web, server kantor, dan lain-lain. Data yang dikirim dan diterima selama sesi ini dienkripsi sehingga lebih aman. Nah, yang terakhir itu nomor 5 adalah network security. Network security adalah praktik dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan jaringan komputer dan data yang dikirim melaluinya. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penghancuran data dan sistem yang ada di dalam jaringan. Nah, praktek implementasi network security yang baik adalah yang pertama itu kita mesti mengsegmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen untuk membatasi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua ada menggunakan enkripsi yang kuat, ya misalnya kita menggunakan HTTPS, TLS, IPsec untuk melindungi data saat dikirim. Yang ketiga ada pembaruan sistem secara berkala atau patch management, menutup celah keamanan dengan update software dan firmware rutin. Yang keempat itu multi-factor authentication atau MFA, menambah lapisan keamanan dalam proses login. Itu aja Pak untuk jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.